Episode 68. Kemarahan Arsya. Arsya memutuskan untuk pulang ke Jakarta setelah menginap 2 hari di villa itu. Meskipun Arsya sudah membayar untuk 3 hari. Tetapi rasanya dia sudah tidak sabar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Lira dan Davi. Tentu saja sangat janggal jika kedua orang itu hanya berlibur untuk menghilangkan penat di villa selama 3 hari dan bahkan mereka berdua tidur di kamar yang sama. Arsya sudah tidak bisa berpikir jernih. Dia harus bertanya langsung kepada istrinya itu. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka? Setahu saya mereka tidur di kamar yang sama Tuan. Karena saya sendiri yang menyiapkan kamar itu. Bahkan barang-barangnya juga saya taruh di kamar itu. Setahu saya barang tamu cowok dan ceweknya JT1. Maaf loh Tuan. Kata Tuan kan itu istri Anda. Saya tidak enak jika menyembunyikan ini. Tapi sepertinya ini yang terbaik untuk Tuan agar mengetahui segalanya. Arsya masih ingat dengan kata-kata Bu Endah tadi pagi. Jeti, apakah benar Lira dan Davi berselingkuh? Kalau keduanya masih saudara kandung itu sedikit wajar jika harus tidur sekamar. Meskipun sebenarnya kalau sudah sama-sama dewasa itu sudah menjadi tidak baik meski mereka keluarga kandung. Lalu sebagai ipar sepupu, apa yang mereka berdua lakukan di dalam kamar yang sama? Selama 3 hari pula. Arsya Jeti teringat foto Lira di IG itu. Ternyata sebahagia itu Lira bersama Davi. Jika benar semua yang dicurigai Arsya benar, mereka berdua terlibat skandal yang sangat besar. Davi, apa yang sebenarnya kau lakukan bersama istriku? Arsya mencengkram setir mobilnya kuat. Rasanya kepalanya berasa ingin pecah. Sialan. Apa kalian semuanya bohong sama aku? Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang saat Arsya sampai di rumahnya. Tujuannya kali ini adalah bertemu dengan Lira. Arsya tahu jika Lira tidak pergi ke kantor karena wanita itu mengirimkan pesan padanya. Lira mengatakan jika dia resign dari perusahaan Sebastian Group dan sekarang berada di rumah. Entah apa yang mendasari Lira ingin resign. Tetapi setidaknya Lira dan Davi tidak bisa seenaknya bersama. Kenapa Arsya selama ini tidak curiga dengan keduanya yang terlibat dalam pekerjaan yang sama? Davi seorang CEO dan Lira sekretarisnya. Ya Tuhan, Arsya selama ini berasa dibodohi. Lira, Mas Arsya, akhirnya kamu pulang, ujar Lira. Wanita itu berdiri dari duduknya di karpet setelah mendengar suara sang suami yang memanggilnya. Arsya bisa melihat senyum Lira kembali tersungging di bibirnya yang selama beberapa hari ini lenyap. Senyum yang sangat dia rindukan. Sungguh Arsya begitu mencintai wanita ini. Tetapi apakah cinta Arsya tidak cukup untuk membahagiakannya sehingga Lira mencari kebahagiaan yang lain? Papa pulang? Papa enggak Jeti kerja. Naura menghampiri sang ayah dan langsung disambut oleh Arisa dengan pelukan. Putrinya Papa. Maaf ya karena Papa sering pergi buat kerja. Enggak apa-apa Papa kerjakan untuk Naura dan Mama. Iya kan Ma? Lira yang sejak tadi berdiri mengangguk dan tersenyum lembut pada putrinya itu. Entah kenapa Lira merasakan ada yang berbeda dengan raut wajah Arsya. Suaminya itu terlihat letih dan banyak masalah. Mas, mau langsung mandi dan makan. Biar aku suruh Mbok Jum buat siapin makan siang, ujar Lira menghampiri Arsya. Nanti saja, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Kita ke kamar, jawab Arsya. Naura main dulu sama Mbak ya. Nanti kita main lagi, ujar Arsya mengelus rambut putrinya. Iya, Pa. Kemudian Arsya dan Lira berjalan menuju tangga untuk ke kamar utama yang ada di lantai atas. Degup jantung Lira bertabuh kencang. Dia benar-benar merasa berdebar dan takut saat ini. Lira, Mas mau tanya. Tapi kamu harus jawab jujur, ujar Arsya saat mereka sudah ada di dalam kamar dengan pintu yang terkunci. Iya Mas, ada apa? Arsya merogoh sesuatu di sakunya. Dia mengeluarkan sebuah anting yang sangat tidak asing untuknya karena anting itu adalah hadiah darinya untuk Lira. Ini, aku menemukan ini di Villa Cendrawasih. Ini milikmu kan? Lira membelalakan matanya tidak percaya. Jeti, anting-anting yang hilang satu itu terjatuh di villa. Itu? Mas kok tahu itu milikku dan kapan Mas ke Villa Cendrawasih? Tanya Lira gugup. Arsya menghela napas. Tadi lagi Bunda juga memberikan itu pada Arsya. Meskipun awalnya Bu Endah tidak yakin jika itu milik Lira karena yang menyewa villa itu juga tidak sedikit.
Akan tetapi, setelah Bu Endah memperlihatkan anting itu, Arsya mengiyakan jika itu adalah anting istrinya. Arsya bahkan memperlihatkan foto Lira ketika memakai anting berbentuk hati di ujungnya itu. Aku kemarin pergi ke sana. Aku lihat foto kamu di IG 2 bulan lalu di sana. Aku hanya ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi dan membuatmu berubah drastis terhadapku. Binar cintamu untukku telah hilang. Aku tidak bisa melihat itu terpancar di matamu lagi. Lira. Arsya mendudukkan dirinya di sisi ranjang sambil meraup wajahnya yang sudah terlihat frustasi. Sungguh dia harus berusaha bersikap sabar dan tidak marah-marah. Kalau dia melakukan itu yang ada Lira pasti tidak akan mengakuinya. Lira tergugu. Sungguh dia tidak pernah menyangka jika perselingkuhannya dengan Davi akhirnya akan terbongkar. Ada hubungan apa antara kamu dan Davi? Lira, aku tidak. Jangan menyangkal karena aku tahu kamu pergi ke villa itu bersama DAFFI dan kalian tidur sekamar. Bentak Arsya yang kali ini benar-benar lepas kontrol. Hatinya sungguh sakit jika harus tahu kenyataan yang sebenarnya. Lira langsung menggelengkan kepalanya. Wanita itu berlutut di kaki suaminya. Aku sama sekali tidak melakukan apapun dengan Arsya. Kami memang sekamar, tapi kami tidak melakukan apapun selain P. Lira menutup mulutnya seketika. Dia hampir saja keceplosan dan mengatakan jika dia dan Davi hanya melakukan skinship pelukan dan ciuman saja. Arg. Arsya menyapu semua yang ada di atas ranjang dan nakas dengan tangannya. Lira terkejut melihat suaminya yang melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan benda-benda yang ada di kamar itu. Padahal tadi Lira sempat mengira jika Arsya akan menamparnya. Lora, apa salahku? Apa kekuranganku? Apa? Lira menggelengkan kepalanya. Air matanya sudah membasahi pipi, mulusnya itu. Dia juga bisa melihat mata Arsya yang memerah, bahkan jejak air mata juga ada di pipinya. Arisa menangis. Pasti rasanya sangat sakit saat mengetahui jika orang yang dicintainya telah mendua. Arisa, maafkan aku. Maaf. Lira memeluk kaki Arsya. Entah kemana rasa bersalah itu selama ini. Kenapa baru saat ini menyeruak di hati Lora? Dia sungguh menyesal telah menyakiti hati suaminya. Arsya selama ini begitu baik dan tidak pernah membuatnya kecewa. Arsya melepaskan tangan Lira di kakinya. Pria itu melangkah lebar menuju pintu dan membukanya. Arsya akan mendatangi Davi. Dia akan membuat pelajaran pada adik sepupu brengseknya itu. Arsya tidak akan melakukan kekerasan pada Lira karena baginya wanita itu adalah orang yang sangat dicintainya dan ibu dari anaknya. Namun, Arsya akan mematahkan leher Davi karena telah berkhianat padanya. Di mana otak pria itu? Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Davi ketika bermesraan dengan kakak iparnya sendiri? Selama ini Arsya menganggap Davi dan Clara seperti adik kandungnya. Dia begitu menyayangi keduanya terutama Davi. Lira melihat Arsya keluar dari dalam rumahnya dengan langkah yang cepat dan tangan mengepal. Panggilan Lira dihiraukan oleh pria itu. Tidak, Lira tidak akan membiarkan baku hantam terjadi antara Arsya dan Davi. Dia harus menghentikannya. Aku harus menghubungi Davi. Gumam Lira, bersambung.